kembali lagi bersama saya, Maria Bernadetta Amsikan, SAG, Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri Oikopa. Mari belajar beragama dan beriman. Kita hari ini orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan. Tema pertama, alam sebagai bagian hidup manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan makna alam bagi hidup manusia. Yang kedua, menjelaskan penyebab kerusakan alam beserta akibat. Alam sebagai bagian hidup manusia. Alam merupakan bagian dari hidup. Manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam. Manusia dapat hidup karena Allah telah mempersiapkan alam dengan baik sebagai tempat hidup manusia. Manusia dan alam hidup secara berdampingan, secara harmonis, dan saling membutuhkan. Manusia membutuhkan alam, dan alam membutuhkan manusia untuk pelestarian. Bagi manusia, tumbuhan dan hewan dibutuhkan bukan hanya untuk bahan makanan, melainkan untuk hal lainnya. Misalnya, tumbuhan membantu kita bernapas, sedangkan hewan yang kita pelihara dapat menjadi partner kerja mengolah tanah. Perlakuan kita terhadap kelestarian lingkungan menentukan kesejahteraan kerusakan alam. Kenyataan saat ini, banyak perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan alam. Penyebab kerusakan alam adalah keegoisan dan keserakahan. Contoh tindakan manusia yang dapat merusak keutuhan alam. Yang pertama, penebangan hutan untuk industri perkayuan, penebangan pohon-pohon untuk perluasan lahan industri, atau pemukiman secara tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan hutan menjadi gundul dan tandus. Yang kedua, ketidakpedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan membuang sampah sembarangan. Hal ini menyebabkan bau busuk dan sungai tersebut. Tindakan pencemaran sungai. Hal ini menyebabkan tercemarnya air sungai. 4. Pemakaian obat-obatan untuk membasmi hama tanaman dan asap pembakaran bahan bakar kendaraan. Mari kita lihat subtema yang kedua, bersahabat dengan alam. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan alasan manusia harus bersahabat dengan alam. Yang kedua, menjelaskan pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam. Yang pertama, bersahabat dengan alam. Keharmonisan hubungan antara alam dan manusia terjadi bila manusia memelihara alam dengan bijak sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini seharusnya dapat dilakukan jika manusia menyadari akan peran dan tugasnya sebagai citra alam. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam dan sumber daya alam yang terkandung. Kita harus memanfaatkan alam dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya agar keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan sangat mempengaruhi pencemaran lingkungan yang sangat merugikan. Bentuk pencemaran. Ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, dan ada pencemaran. Pandangan kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 menegaskan bahwa manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengelola, mempergunakan, dan melestarikan alam cipta. Adapun ungkapan syukur kita kepada Allah dapat diwujud nyatakan dengan melestarikan alam. Usaha yang dapat dilakukan misalnya, pertama, menerapkan praktik hidup hemat. Kedua, mengurangi penggunaan mobil dengan naik sepeda. Ketiga, composting, cara untuk membuang sampah dapur. Yang keempat, mematikan keran air. Dan yang kelima, membuang sampah pada. Pembelajaran hari ini tentang orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. Semoga bermanfaat.
Tuhan Yesus memberkati.